kita menghadapi pasangan yang melakukan stonewalling. Ya, salah satu kuncinya adalah jangan diteror, ya kan? Nggak boleh tuh ditanya-tanya terus, dikejar-kejar gitu, nggak boleh ya. Dulu aku gitu loh. Parah. Kalau ngambek sama aku, pergi ke kamar mandi. Ah gitu. Iya, ngarap dicariin. Tapi nggak dicariin ya. Awal-awal saya cariin, cuma dikunci Bu, capek. Oh, gitu. Ketok-ketok, baby buka dong. Ayo ngomong dulu, ada apa? Ternyata di balik harmonisnya Darius dan Dona. Ini kenapa tawa-tawa? Dua-duanya action terus diam aja gitu, masih belum loading ya guys, maaf ya. Kita masih jet lag karena baru balik dari Portugal 2 minggu ya. 2 minggu dari Portugal, terus seneng lah, happy. Ya begitu pulang nggak berasa, tapi pas dijalanin seminggu pertama berasa Bu. Soalnya seminggu pertama tiap hari hujan, dingin. Dia stres karena nggak bisa kerja. Nggak bisa kerja ya. Ya sebenarnya kegiatannya ada di rumah. Ngurusin anak-anak, masak, bikinin makan. Kebetulan mereka juga libur kan. Tapi nggak bisa keluar-keluar, nggak bisa jalan-jalan dan sangat terbatas untuk melakukan aktivitas karena kalau keluar ya harus pakai payung atau pakai jas hujan dan hujannya sih nggak kayak di Indonesia ya. Kalau di Indonesia kan rintik airnya tuh gede gitu, bulir-bulirnya. Kalau ini kecil-kecil tapi dingin. Bikin pusing juga. Enggak sih. Enggak ya? Enggak. Aku yang bikin pusing mungkin. Mungkin ya. Makasih loh. Tapi aku menarik nih, di perjalanan kemarin aku nemu ternyata ada problem baru dalam sebuah hubungan. Tapi bukan problemnya kita kan? Kan kesannya di dalam perjalanan kemarin aku menemu problem baru gitu. Enggak, kan saya bilang saya menemukan problem baru, bukan kita punya problem baru. Ya, because you said di perjalanan kemarin. Iya, aku baca satu ini artikel yang menarik. Belum jadi problem. Iya. Sebelum-sebelumnya kan kita pernah bahas tentang silent treatment. Nah, ini masih ada hubungannya sama silent treatment, tapi kayaknya ini levelnya level dewa. Di atas silent treatment. Di atas silent treatment masih ada lagi Bu, dan lebih parah. Mau tahu? Nggak usah ya. Skip aja. Gitu. Ini level dewanya silent treatment sepertinya. Stonewalling. Oh, kayaknya aku juga pernah dengar. Apa tuh? Ya, stonewalling itu tadi. Stonewalling itu berarti kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia kan stone itu batu. Walling itu tembok. Menembok. Atau menaiki tembok walling. Itu crawling. Crawling di bawah. Oh gitu, salah ya? Ya bisa juga sih di atas ya. Yeah. Merangkak kalau crawling. Iya, ada gitu. Iya. Jadi ini tembok batu. Kalau silent treatment kan cuma diem ya. Tapi kalau ini batu Bu. Jadi kayak pala lu batu. Saya nggak bisa. Hello, sampai speechless, sama nggak bisa ngomong. Abis ini aku stonewalling. tapi aku dengar stonewalling itu it's a part of self defense mechanism. Bisa jadi ya kan, kayak silent treatment juga itu kan. Cuma kalau katanya stonewalling itu dilakukan tanpa sadar, sementara silent treatment kita melakukannya dengan sadar. Kalau gitu. silent treatment itu memang sengaja kan, memang karena kesel terus malas untuk berdebat, jadi dia milih gitu kan, diemin aja deh gitu. Tapi kalau stonewalling ini perbedaan dengan silent treatment adalah bahwa ternyata mereka ini suka nggak sadar kalau mereka melakukan hal tersebut gitu. Ini akibat dari emosi yang menumpuk, betul. Lalu ketidakmampuan juga untuk mengontrol emosi, sehingga akhirnya dia ya udah kayak enam aja gitu, kayak betul. Laptop hang gitu kan, kayak komputer hang nggak gitu, nggak bisa diapa-apain gitu. Ya udah dia nggak berusaha untuk, kalau ditanya dia biasanya akan nggak apa-apa, santai gitu, main handphone. Enggak, cuma kamu aja kali yang ngerasa gitu. Terus gitu. Kalau jadi misalnya kalau silent treatment kan memang menghindar, sengaja menghindar. Dia nggak menghindar, dia ada di sekitar kita gitu. Tapi dia kayak disconnected. Kayak ngomong sama tembok gitu jadinya ya. Itu stonewalling ya. Dan dia juga punya kecenderungan untuk tidak mau menatap. Dia bukan tatapan kosong ya. Kalau tatapan kosong kan kelihatan gitu galau gitu. Dia kayak it's okay gitu, tapi nggak mau ngeliat ke kamu. Satu-satunya yang nggak mau dilihat adalah kamu. Jadi ngeliatnya kayak ngeliat aku tapi lihat ke sana gitu. Kayak. Kamu pernah nggak? Kita pernah nggak stonewalling? Hey, ini nih dicuekin loh saya.
Nggak bisa, aku nggak bisa. Masa nggak bisa? Lagi nggak bisa. Tapi pernah nggak? Aku Kayaknya stonewalling. Pernah. Enggak. Aku Masa? silent treatment. Masa sih? Iya. Berarti saya yang stonewalling. Iya, bener. Kamu bukan silent treatment, kamu stonewalling aku. Masa sih? Iya. Contohnya? Kalau lagi ngambek, balik badan, mengeraskan diri. Itu stonewalling. Terus kalau ditanya, gak apa-apa, gak usah. Oh gitu. Iya. Itu kenapa biasanya? Masuk gak stonewalling? Masuk gak? Itu kalau silent treatment bedanya ya. Kalau silent treatment itu kayak sengaja bikin pasangan kita tuh kesel. Iya, kalau stonewalling tuh memang karena situasinya yang bikin kita jadi apa ya? Jadi kayak nggak pengen aja berinteraksi sama pasangan gitu, nggak pengen ngomong. Apa berarti iya stonewalling level aku. dewa. Oke, saya stonewalling guys. Itu karena kebanyakan ini ya ketakutan gitu, bingung harus ngapain, terus bingung harus gimana gitu, jadi akhirnya nggak sanggup ngomong dan takut kalau makin ngomong makin berantem, jadi milih tutup toko. Berarti sebenarnya ini disadari dong, kalau memilih untuk tutup toko, berarti dia sadar bahwa cuma karena nggak mampu mengelola emosi, kebanyakan takut segala macam, akhirnya memilih untuk ya udah diemin aja deh gitu. Sepertinya begitu. Nggak apa-apa. Kamu berarti apa sih? kamu parah. Jadi kita yang jadi stonewalling. Saya udah sadar. Iya. Don Agnesia suka stonewalling dari Sinatria, dan dari Sinatria suka silent treatment aku. Udahlah samaan kita. Salaman. Emang cocok berarti Bu. Tapi itu dalam perjalanan ya hampir 19 tahun, mungkin pasti pasangan-pasangan itu mungkin pernah ya melakukan salah satunya atau salah duanya justru. Ya. Tapi aku ngomong soalnya kalau kamu tuh beda-beda. Kadang kalau misalnya kamu nggak ada apa-apa dulu ya awal-awal ya, kamu pasti ngejar aku. Oh. Iya. Kenapa sih? Capek Kenapa penasaran dong. gitu? Saya capek dong ngejar kamu. Kan saya nggak lari Bu. Kamu ngejar pengen tahu ada apa sama aku gitu, penasaran gitu kan. Dan akhirnya aku ngerasa jadi karena aku silent treatment, karena aku memilih untuk diem dulu ntar kalau saya udah merasa ditolak, mendingan baru gue ngomong gitu kan. Saya merasa ditolak, gantian, diabaikan, abis itu kamu stonewalling aku, dicuekin ya. Iya bener, gitu prosesnya ternyata. Ternyata kita baru tahu setelah 19 tahun guys, kita stonewalling. Kamu, kita. Iya, kamu silent treatment. Iya. Terus bangga gitu kita stonewalling. Nah, yang bahaya dari stonewalling ini sama seperti silent treatment sebenarnya, membuat pasangan kita tuh cenderung merasa diabaikan atau ditolak. Merasa ditolak Bu, saya diabaikan. Kalau dia yang nolak, kalau saya nolak Daris banyak yang mau nadain kayaknya. Emang saya hujan ditadain. Ada-ada aja dia. Iya. Tadi kamu bilang ngerasa ditolak gitu kan, karena memang ya dicuek, nggak enak sih memang dicuekin itu kan ya. Nah, Ibu tahu rasanya jadi saya. Maaf ya. Dan yang paling ribetnya lagi nih, kalau orang melakukan stonewalling itu kadang nggak sadar diamnya itu malah bikin hubungan tuh jadi renggang. Parah banget Tapi kita nggak renggang. Tegang iya, renggang thanks to us. Iya. Abis pasti itu mau ngomong thanks to you ya. Abis itu baikan. Oh iyalah, nggak enak baikan gitu kan. Kalau pasti butuh waktu lah untuk bisa meredam emosi, karena itu benar sih. Stonewalling itu karena itu tadi campur aduknya perasaan, jadi bingung, dan antara bingung, kesel, kecewa, marah, sedih itu jadi satu, makanya dia bingung. Ya kan? Nah, tapi sekarang kita pelajarin lagi ya, ciri-cirinya orang yang stonewalling itu seperti apa. Bener nggak bahwa tadi persepsi kita apa yang dilakukan Donna itu adalah stonewalling? Pertama, biasanya responnya tadi udah disebutin kan, responnya itu datar banget. Jadi kalau misalnya aku ngomong panjang lebar gitu ya, kamu cuma jawab ya atau enggak. Atau diem aja. Suka gitu nggak? Tapi aku nggak pernah diem aja. Diem badannya keras. Gitu, terus tangannya gini, kayak benteng. Terus kalau tiduran ngebelakangin aku. Bahasa tubuhnya kayak benteng katanya kalau orang stonewalling gitu. Oh gitu? Ya udah benar berarti. Dia butuh pembenaran. Wajahnya kosong. Tadi ngeliatin kemana-mana kecuali sama pasangannya. Iya. Jadi bolak-balik ya udah. Dia mah bukan dia nggak lihat apa-apa lagi, orang merem. Tidur.
kata kakaknya Donna, orang yang suka tidur itu berarti dia sedih. Karena kalau bahagia dia nggak But I tidur. love to sleep. So Kamu sedih. Sedih banget. enggak. Nah, terus dia juga suka ngeles atau kabur kemana-mana kalau diajak bahas masalah yang serius. Tiba-tiba ada aja alasannya. Capek, lagi sibuk, besok aja. Padahal jelas-jelas lagi menghindar. Nah, ini yang kayaknya kamu nggak ada. Enggak ya. Nggak. Kamu kadang pergi sih. Buka aja Pak, buka semua di sini. Kadang ya kayak dulu ini kalau ini udah tahu orang-orang. Apa? Ya, kamu kalau ngambek sama aku pergi ke kamar mandi. Ah gitu. Iya, ngarap dicariin. Tapi nggak dicariin ya. Awal-awal saya cariin, cuma dikunci Bu, capek. Oh, gitu. Ketok-ketok, baby buka dong. Ayo ngomong dulu ada apa. Ternyata di balik harmonisnya Darius dan Donna banyak Nah ini kejadian. awal-awal 3 tahun pertama lah. Namanya Ya. juga masih penyesuaian kan. Terus dia pernah suatu waktu bawa guling. Ya Allah, itu dibahas lagi tidur di saya Batam. Gitu biarin. Dong cerita sekalian tidur di Batam. Udah tahu, tadi iya, udah udah pernah kita ceritain. Ya. Iya, tapi guling kayaknya kalau di tanda-tanda yang ketiga ini, kayaknya bukan kamu. Jadi bukan stonewalling sebenarnya kamu, karena kamu biasanya menunjukkan kalau memang ada sesuatu. Iya kan? Kalau orang stonewalling itu kayaknya flat aja gitu, kayak nggak ada emosinya gitu. Nggak apa-apa. Sementara saya emosi banget. Wow. Nah, Jadi bukan. ada lagi yang bikin makin frustasi. Nah, orang-orang yang stonewalling ini biasanya unpredictable. Bisa tiba-tiba muncul pas lagi berantem kecil. Kebayang nggak berantem kecil terus tiba-tiba dia berubah moodnya gitu. Ini kayaknya bukan kamu sih. Nggak Kamu sih. mungkin. Aku. Iya. Parah ya kita ya. Aduh, Eh, untung sayang. Iya. Padahal biasanya lagi enak-enak ngobrol gitu, tiba-tiba moodnya berubah. Enggak, kalau aku enggak, pasti ada triggernya. Nggak mungkin. Ya masalahnya triggernya kecil Pak. Masalah kos kaki. Trigger kecil tapi berulang. Enggak, kalau kos kaki enggak tengah-tengah ngobrol Bu, itu lagi siap-siap udah telat. Mana kos kaki, enggak ada kos kaki kosong gitu. Mungkin paling sering saya Senewan, kalau itu senewan. Saya nanya berkali-kali ya kan. Ya. Ulang lagi. Ada trigger. Enggak, ini enggak masuk di kategorinya kita sih. Terus biasanya ngegaslight. Jadi giliran ditanya diam, terus malah ngebalikin. Kamu aja tuh yang lebay, aku biasa aja kok gitu. Iya. Itu kamu kayaknya. Enggak ya. Kalau kita jadi saling menyalahkan gitu ya. tapi ini jadi kayak cross check sih apakah itu yang pernah kita lakukan atau enggak gitu ya. Dan parahnya lagi nih kalau misalnya stonewalling itu bikin pasangan kita ngerasa jadi kayak pasangan itu kayak hantu gitu. Kamu seperti Adalah hantu gitu ya. Ada tapi nggak ada kan orangnya ada tapi kayak nggak bisa berinteraksi Kayak gitu. iya, kayak jiwanya di tempat yang lain gitu. Jadi kalau kita lagi ngomong nih, pasangan kita tuh nggak dengerin gitu. Terus kita marah, dianya cuek. Kita sedih, tetap aja nggak ada respon. Iya, ya udah flat aja gitu, kayak bener-bener silent treatment. Cuma ya sebenarnya lebih parah dari silent iya. treatment. Ini level dewanya silent treatment, dan kadang orangnya nggak sadar gitu kalau dia tuh melakukan itu nggak baik. Kalau silent treatment kan memang ada tujuannya, memang untuk membalas rasa sakitnya gitu. Kalau ini tuh dia nggak ada niat buat balas, tapi ya udah gue diem aja deh, nggak mau bereaksi apa-apa. Udah gue capek gitu. Walaupun orang yang melakukan stonewalling itu bukan berarti dia nggak sayang loh. Iya. Iya kan. Jadi mereka itu sebenarnya cuma belum bisa mengatur emosi. Emosi. Kenapa saya ngomongnya gitu ya? Emosi. Bapak tiba-tiba. Dia sebenarnya tuh nggak bisa mengatur emosinya. Iya. Terus dia lebih memilih untuk shutdown dirinya dia daripada ribut. berantem. Nah, Ya. Jadi terkesan menghindar nggak sih dari masalah gitu kan? Makin lama akhirnya mungkin jadi malah jadi eskalasinya makin tinggi. Makin tinggi ya. Dan yang suka nggak disadari itu pada akhirnya sikap seperti ini itu membuat hubungan itu makin menurun kualitasnya. Yeah. Makin sepi karena nggak bisa komunikasi, nggak ada interaksi, dan jadinya lama-lama nggak ada rasa lagi, jadi hambar gitu. Nah, dan efek sampingnya, efek jangka panjangnya adalah ya udah
lama-lama pasti pasangan ini akan semakin menjauh dan berujung sama perpisahan karena udah nggak ada koneksi lagi. Bener, yang paling nggak enak lagi misalnya namanya kita sedang berhubungan gitu ya, terus ngerasa nggak dianggap. Itu kan ada lagunya tuh. Betul. Apa aku tadi anggap gitulah, sedih banget. Apa sih? Adalah lagunya. Dia ngasih ide tapi nanggung banget. Iya, saya Dia jadi lupa. mikir kan lagunya apa, lagu siapa? Aku tak dianggap, bukan dia. Bu, aku tak biasa bu. Ada lagunya, coba nanti cari deh. Hah? Ya itu. Kalau baru nikah tahu aja ya. Ini yang baru nikah lagi nggak enak badan. Doain ya guys loh. Tapi yang pasti ya jangan sampai stonewalling ini akhirnya bisa berakibat atau mengakibatkan sebuah perpisahan dalam Ya, rumah karena tangga. pada intinya apapun masalahnya coba dibicarakan sebaik mungkin ya. Dilatih kemampuan berkomunikasinya supaya kamu dan pasangan punya pola komunikasi yang mendekati lah. Nggak, setiap orang kan pasti beda-beda. Tapi kalau mendekati, saling ngisi, saling bisa berinteraksi dengan baik, saling bisa ngobrol, curhat, dan lain-lain. Saling mau dengerin dan juga mau untuk memberikan tanggapan yang pas untuk pasangan kita. Seharusnya itu bisa membangun komunikasi menjadi semakin lebih baik lagi. Jangan sampai nanti pasangan kita ngerasa udah capek untuk minta untuk didengerin gitu ya. Capek untuk menunggu kamu memberikan respon, lalu akhirnya dia juga menarik diri. Karena kalau udah di tahap itu akan semakin sulit untuk memperbaiki. Mumpung masih ada waktu, masih ada kesempatan, sebisa mungkin disadari bahwa ketika kita memilih untuk menutup diri, memilih untuk tidak memberikan reaksi ke pasangan kita, maka pasangan kita juga akan merasa tidak dihargai dan pada akhirnya lambat laun dia juga akan menarik diri dan hubungan kalian akan semakin berjarak. Aku setuju sama yang kamu bilang, dan kalau misalnya kita merasa tidak didengarkan itu kan berarti apa ya, bukan hanya nggak dianggap tapi juga udah nggak ada respect sama pasangannya, dan ini bisa membuat konflik dalam hubungan itu justru semakin parah. Iya, semakin rumit dan nggak selesai masalahnya tapi menimbulkan masalah-masalah yang baru. Betul. Dan akhirnya numpuk semua dan semakin sulit untuk keluar dari kondisi seperti itu. Padahal sebenarnya kan kita sebagai pasangan itu harus bertumbuh, harus berkembang gitu. Bukan numpuk masalah, tapi numpuk cinta, numpuk kehangatan, numpuk kebahagiaan ya. Tapi ya mau gimana lagi? Karena kan ini adalah salah satu sistem self defense mechanism ya. Yang memang harus disadari bahwa ini adalah komunikasi yang tidak baik, self defense mechanism yang tidak baik, dan kalau kemarin kita bahas silent treatment aja udah cukup beresiko, apalagi stonewalling. Jadi sebisa mungkin sadari dan mulai merubah diri untuk bisa lebih terbuka, bisa lebih belajar untuk mengelola emosi. Dan yang menarik juga bahwa stonewalling ini ada penyebabnya loh sayang. Bisa jadi juga karena trauma ya, di masa lalu gitu. Mungkin dulu sering dimarahin atau dibully pas kalau ngomong jujur gitu malah dibully gitu kan, malah disalah-salahin. Jadi daripada dia disakitin, dia bikin wall temboknya duluan nih sama orang lain gitu kan. Jadi dia memilih untuk menarik diri daripada terjebak dalam sebuah konflik. Nah, kalau memang ada kendala dari masa lalu kalian ya berarti ini juga harus disembuhkan. Diselesaikan. Kayak kita udah pernah bahas juga tentang berdamai dengan masa lalu ya kan. Tapi yang paling penting adalah menyadari dulu bahwa memang ada masalah. Betul. Dan mungkin yang paling sering itu adalah karena menumpuknya emosi kan. Ya, emosi kesel, takut, kecewa, bingung, campur aduk jadi satu di waktu yang bersamaan. Jadi daripada ngomong sesuatu yang karena emosinya lagi tinggi, ngomong sesuatu yang akhirnya nanti akan disesali atau bakal nyakitin pasangannya gitu. Jadi lebih baik ya udahlah diam aja gitu. Iya, dan balik lagi ya kita ngingetin bahwa stonewalling ini bisa jadi virus yang sangat berbahaya buat hubungan kalian, karena kalau didiemin gitu aja pelan-pelan dia akan merusak keharmonisan kalian, ngerusak kepercayaan di antara kalian yang mungkin sudah terbangun gitu ya. Dan mungkin awalnya cuma sekali dua kali, tapi lama-lama efeknya akan sangat berbahaya. Pasangan kita udah pasti akan ngerasa diabaikan, dicuekin, nggak dihargai, dan paling sulit apalagi buat manusia ya, kalau nggak dihargain itu udah gampang banget untuk switch, untuk narik diri. Paling sebel tuh kalau misalnya kita ngomong terus pasangannya sibuk sama handphone.
Nggak stonewalling aja sebel. Dia cuek. Apalagi kalau stonewalling ya kan, main handphonenya ya kan, pura-pura tidur misalnya gitu. Pura-pura nggak denger ya, pura-pura tidur. Atau nonton gitu, cuma ngeliatin TV gitu. Iya. Itu nggak enak banget sih rasanya ya. Ada juga dampak lainnya kalau misalnya masalah itu numpuk, jadi kayak apa sih, sampah yang nggak pernah dibuang gitu, karena nggak pernah akan dibahas tuntas. Serem tuh. Iya. Sampah itu kalau ditumpuk dia ada gasnya. Gasnya kalau didiemin dia meledak nanti. Iya, terus juga menimbulkan bau yang nggak enak gitu kan. Dan ini bisa jadi konflik kayak tadi, gas itu akan menjadi bom yang bisa meledak suatu hari ya. Nah, setelah kita membahas bagaimana itu stonewalling dan juga efeknya terhadap hubungan kalian yang pasti nggak enak dan harus dihindari ya. Sekarang kita mungkin bisa ngebahas tentang bagaimana cara kita menghadapi pasangan yang melakukan stonewalling. Ya, salah satu kuncinya adalah jangan diteror. Ya kan? Nggak boleh tuh ditanya-tanya terus, dikejar-kejar gitu, nggak boleh ya. Dulu aku gitu loh. Parah. Gak separah, gak parah gitu baby. Lumayan. Iya, berarti kamu yang stonewalling. Saya ngejar-ngejar neror. Saya nggak stonewalling, saya silent treatment. Iya. Iya. Jadi nggak boleh diteror, tapi jangan juga dibiarin. Kayak main layangan Bu, tarik ulur. Iya sih. Iya. Memang dalam hubungan kadang harus begitu, tarik ulur, tarik ulur. Jadi harus kasih space ke pasangannya gitu. Tapi juga jangan didiemin gitu aja, jangan pura-pura nggak ada apa-apa. Harus dibantu untuk diselesaikan gitu. Misalnya kita bisa bilang sama pasangan kita, oke sayang, aku ngerti kamu mungkin butuh waktu lebih untuk proses semuanya, tapi tolong ya kasih tahu aku kalau kamu udah siap buat bicara gitu. Ya, benar. Dan nggak boleh juga nih sok-sokan jadi detektif atau peramal gitu. Kamu kenapa sih nanyanya kayak satpam ya kan? Pasti gue lagi kan. Enggak. Kenapa kamu suka ngerasa sih? Kamu kan bilang aku kayak satpam dulu. Iya dulu. Iya, sekarang udah enggak ya? Enggak. Sekarang kayak polisi. Ngomong dong, kasih tahu ada apa gitu, atau menebak-nebak kayak peramal gitu kan. Kamu nggak suka aku tadi masaknya keasinan gitu. Iya, karena kan sebagaimanapun kita nggak pernah tahu apa yang ada di pikirannya gitu ya. Tapi yang pasti mungkin memang pasangan harus nemuin bentuk komunikasinya kan, ya kan, gimana cara, kayak dulu aku mungkin sama Darius gitu, tapi akhirnya semakin lama jalannya waktu kita semakin tahu gimana, kapan aku harus nanya sama Darius. Iya, gimana cara nanyanya. Gitu. Dan itu bentuk dari apa ya, output dari sebuah proses komunikasi juga gitu. Betul. Ketika aku tadi bilang misalnya jangan kayak satpam nanya-nanya gitu kan, ya aku jelasin gitu, kamu nanya kayak satpam, mau kemana Pak, ketemu siapa, dari mana? Tapi nggak gitu. Kan kita berhubungan, nanyanya pakai perasaan dong. Sayang kamu kenapa? Gitu. Sekarang saya nggak nanya, cuma baby gitu. Iya, udah tahu. Itu bisa bikin juga kode-kode antar pasangan yang supaya paling nggak pasangannya tahu lah apa yang nah kita ini maksud. bisa dicoba ya, pertanyaan-pertanyaan ringan misalnya. Aku kok ngerasa kok kita kayaknya lagi nggak nyambung ya akhir-akhir ini. Kenapa sih? Boleh nggak kamu ceritain ada masalah apa atau apa yang kamu rasain? Mungkin siapa tahu kalau aku dengar aku bisa bantu, atau kalau ada yang salah dari aku bisa perbaikin juga gitu. Nah setelah itu, setelah misalnya pasangannya lagi bercerita, jangan disela. Ya, orang lagi ngomong enak-enak apalagi langsung dikonfrontasi gitu. Enggak gitu ya, aku nggak gitu. Kok kamu ngerasanya gitu, aku perasaannya gitu. Yang ada menutup diri lagi pada akhirnya. Dia butuh support. Kalau dia udah bisa ngomong. Enggak ya? Kamu banyak ngerasa sih. Saya lagi sensitif. Sabar Ibu ya. Kamu nggak gitu kok. Kamu nggak gitu. Nggak gitu ya? Enggak. Dia gitu. Jadi harus dibantu lah, berproses pelan-pelan. Dan ya itu harus pinter-pinter juga, karena tiap orang juga karakter beda-beda kan, cara komunikasinya juga beda-beda. Dan akhirnya mungkin kita bisa nemuin polanya ya, atau menyadari seperti apa sih polanya kalau pasangan kita tuh lagi mulai melakukan stonewalling atau mulai shutdown gitu. Apakah dia saat mulai dapat pressure dari kita, pertanyaan-pertanyaan yang terlalu bikin dia overwhelmed gitu, atau lagi emosi ternyata, atau takut justru. Coba dipahami dulu, lalu coba ganti strategi komunikasinya. Betul. Daripada diem total ya, bisa bilang gini ke pasangan. Kalau ini buat yang melakukan stonewalling ya. Bisa mulai komunikasi dengan pasangan, coba untuk
boleh nggak kamu kasih waktu aku sebentar aja buat tenangin diri. Nanti kalau aku udah lebih tenang, aku udah bisa memproses semuanya, kita lanjut ngobrol ya. Gitu. Itu yang dulu aku lakukan sama kamu. Betul. Ntar dulu, daripada gue emosi nih, daripada aku emosi, lebih baik aku diam. Iya, atau misalnya kalau misalnya memang tidak bisa menyampaikan secara verbal gitu ya, mungkin kita bisa, ada orang yang kan kita telepati. Enggak. Mungkin bisa menyampaikannya lewat tulisan atau kalau zaman sekarang mungkin pakai WhatsApp atau apa gitu ya. Kadang kalau yaudahlah biarin dia pergi dulu, nanti aku kasih taunya enak sambil nulis. Nggak, aku lebih suka kita membangun chemistry. Apa sih? Sampai pesannya. Oh, jelas. Atau juga misalnya kalau salah satu pasangan kita lagi emosi dan mulai melakukan stonewalling, coba itu dong 20 seconds hug. Itu katanya berpelukan selama 20 detik itu bisa menurunkan emosi. Menurunkan tensi, tekanan darah. Dan itu ketika interaksi secara fisik, secara nggak sadar itu juga menumbuhkan koneksi, Bu. Betul. Bondingnya gitu kan. Jadi kalau pelukan jangan cuma bye terus pergi gitu. Ya pelukan 20 detik. Aku suka ini sama dia. Kurang lama gitu. Belum 20 detik kata Donna gitu. Tapi buat teman-teman yang mungkin problem ini udah cukup kronis ya, stonewallingnya, dan sudah cukup mengganggu hubungan kalian, ada baiknya juga minta pertolongan ke profesional. Betul. Ya. Intinya selama kalian ingin mempertahankan dan berjuang bersama-sama, aku pikir banyak jalan, salah satunya yaitu tadi juga. Ya. Apa? Ke profesional. Baiklah, jadi teman-teman mudah-mudahan dengan sharing ini bisa ngasih pemahaman yang lebih ke kita bahwa stonewalling itu pada akhirnya hanya akan membuat hubungan kita menjadi semakin seperti tanaman mungkin ya, layu, nggak berkembang karena nggak pernah disiram, nggak pernah dipupuk dengan perasaan dan cinta, jadi akhirnya lambat laun akan mati dan pada akhirnya nggak ada yang menang karena dua-duanya kalah ya. Betul. Dua-duanya jadi korban. Iya, diam boleh tapi jangan sampai bikin hubungan jadi seperti batu. Iya. Karena tidak ada hubungan yang selamat dari kebisuan yang dipaksakan. Jika kamu memilih untuk membungkam cinta, maka ia akan mati dengan perlahan. Dan dalam hubungan bukan tentang siapa yang menang, tapi bagaimana kita berdua bisa merasa didengar. Stonewalling hanya akan membuatmu menang dalam kesepian. Thank you for watching. Sampai ketemu lagi di ngode berikutnya. Bye.